Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin rahimakumullah, yang saya hormati Kiai Haji Ali Mubarak, pimpinan pesantren Nurul Huda, juga Ustadz Kiai Haji Furqon Syuhada ya. Saya mohon maaf sudah tua jadi lupa pernah berapa kali jumpa dengan beliau ini. Beliau ini satu kampung dengan saya, satu kecamatan ya. Satu kecamatan beda desa lah ya, jarak hanya sekitar 2 kilo jarak rumah saya dengan beliau ini. Kemudian para ustadz semua pimpinan pesantren Nurul Huda, juga para aparat pemerintah, Bapak Camat atau yang mewakili, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek atau yang mewakili. Alhamdulillah saya bersyukur pada Allah SWT. Oh ya, maaf juga kepada wali santri ya, pada para wisudawan dan wisudawati dan juga para santri semua. Alhamdulillah saya bisa hadir di majelis yang mulia ini ya, majelis ilmu, majelis tempat kita insya Allah mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, saya ingin, tadi sudah dikenalkan ya, saya sebetulnya hadir ke sini bersama Ibu Megawati, tapi tadi Ibu Megawati ada acara lain, jadi saya sendirian ke sini ya. Jadi salam dari beliau. Ibu Megawati itu istri saya, Pak. Tadi datang dengan anak saya nomor 7, jadi masih 11 tahun, jalan-jalan dulu. Karena Ibu Megawati yang ini, ya Ibu Megawati yang istri saya ini, yang namanya Megawati gitu ya. Dari kecil namanya Megawati, nggak pernah berubah sampai sekarang. Yang kedua, sebenarnya saya tadi alhamdulillah hadir ya dari awal ya, memperhatikan semua prosesi. Saya bersyukur pada Allah SWT. Saya sudah hadir di wisuda itu ratusan, mengunjungi pondok pesantren juga ratusan, perguruan tinggi, karena kerjaan saya sehari-hari sudah puluhan tahun ya di bidang pendidikan ya. Saya sehari-hari juga tinggal dengan santri ya, tinggal di pesantren. Sudah 12 tahun saya mimpin program doktor pendidikan Islam ya, sudah ngajar, nguji disertasi sudah ratusan. Tadi saya bersyukur bahwa pesantren Nurul Huda ini tidak saya duga, dan saya nggak dapat informasi sebelumnya, ternyata juga para lulusan ya tingkatan, sebetulnya kan di tingkatan aliyah ya, KMI itu ya, juga punya karya ilmiah yang yang ditulis ya. Dan tadi makanya saya langsung minta pada pimpinan mana contohnya. Alhamdulillah tadi saya sudah ngelihat ya, dan ternyata saya baca juga alhamdulillah itu malah yang dikasih ke saya tadi dalam bahasa Arab. Ini menunjukkan misalnya bahwa pesantren Nurul Huda ini sudah sadar akan pentingnya penulisan. Ini sangat penting. Saya sekarang menyampaikan di mana-mana ya, bahwa kalau mau santri kita, anak-anak kita itu sukses ya dalam pendidikannya ya, menurut saya ada 5 yang harus dipenuhi. Ini syarat sukses sebagai santri gitu ya. 1 itu niat ikhlas mencari ilmu. Kalau melihat tadi ya, yang wali santri yang pidato, juga para santri kita, alhamdulillah insya Allah niat mencari ilmunya itu benar, ikhlas karena Allah. Niat bagaimana mencari ilmu supaya kita menjadi orang baik, supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah yang kedua, syarat sukses itu adalah pandangan hidupnya kuat, pandangan hidupnya sebagai seorang muslim ya, sebagai seorang yang mencari ilmu ya, sebagai warga masyarakat, warga bangsa kita ini kuat ya. Misi kita agama Islam ini adalah mewujudkan rahmatan lil alamin, membangun pribadi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia ya. Kemudian yang ketiga,
kalau kita mau kuat ya misi santri itu ketiga ini pemahaman tentang sejarah. Karena saya perhatikan banyak pesantren yang masih ya belum mengajarkan sejarah ya dengan adil, dengan proporsional, ya dengan memadai. Nah nanti saya usulkan ke pesantren Nurul Huda ini, mohon ini diseriusi. Sejarah itu mulai dari sejarah diri kita sebagai manusia, ya sejarah kita dulu sejak Nabi Adam alaihissalam, ya harus benar tuh. Ya sejarah Rasulullah SAW, perjuangan para nabi, para sahabat, ya karena periode sahabat Nabi itu adalah khairun nas qarni kata Rasulullah, sebaik-baik manusia itu zamanku. Jadi anak-anak kita harus betul-betul kuat ya memahami bagaimana keistimewaan zaman sahabat Nabi. Ya dan nanti sejarah peradaban Islam ya sampai nanti sejarah keislaman di Nusantara. Karena di negeri kita ini itu telah mengalami satu model dakwah terbaik di dunia. Dulu negeri ini 100% bukan muslim. Dulu 100% bukan muslim. Ya, sekarang ya negeri kita dikenal sebagai negeri muslim terbesar di dunia. Bahkan yang hebat lagi, Indonesia ini ya dalam satu survei lembaga internasional dari namanya Pew Research Center, bisa dilihat di internet ya, dikatakan orang Indonesia Pak sekarang ini yang mengatakan agama sangat penting itu jumlahnya 93%. Ya, jadi kalau kita jumlah penduduk kita sekarang sekitar 275 juta jiwa, orang muslimnya 86% ya. Sekarang ini dalam survei yang tadi itu 93% orang Indonesia mengatakan agama sangat penting. Ini sangat tinggi Pak di dunia internasional. Negara-negara Eropa rata-rata tinggal 10-20%. Jadi orang Inggris, Perancis, Swedia ya, itu rata-rata yang mengatakan agama sangat penting tinggal 10%. Jepang hanya 10% penduduknya yang mengatakan agama sangat penting. Ya juga kalau Cina sangat rendah 3% saja. Bahkan di Israel ya negara Yahudi itu sekarang yang mengatakan agama sangat penting sudah menurun tinggal 36%. Amerika masih 53%, ya Australia 18%. Nah nanti karena itu ya kalau kita ada acara seperti ini, masya Allah kita bersyukur ya dari masyarakat, dari pemerintah, dari aparat ya itu hadir bersama. Saya berapa kali hadir wisuda ya pesantren, alhamdulillah dari pejabat pemerintah, dari ulama, dari tokoh itu hadir Pak. Ini suasana seperti ini bukan hal biasa Pak, ini istimewa ya. Jadi alhamdulillah kita nanti sampai nanti ya sampai siapapun nanti presidennya 2024 ya, insya Allah saya yakin suasana seperti ini nggak berubah ya, tetap nanti akan harus ada guyup ya, harus ada kerjasama karena yang kita lakukan ini suatu yang penting untuk masa depan bangsa kita. Dan ini saya bawa buku saya tadi yang disebut ya, nanti saya tinggal untuk pesantren ini, pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya 2045. Ini makalah yang isinya dulu saya presentasikan di Lembaga Pengkajian MPR tahun 2017 ya, waktu itu kami beberapa praktisi pendidikan ya, para pakar pendidikan diundang ke MPR untuk memberikan gagasan ya, pendidikan nasional Indonesia yang ideal menurut konstitusi kita itu seperti apa. Dan terus terang saya sampaikan pendidikan nasional yang ideal itu ya pesantren. Ini yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro sekalian tahun 1928 sudah menulis artikel. Beliau sudah mencita-citakan bahwa pendidikan nasional yang ideal itu pondok pesantren. Makanya Ki Hajar kan sebetulnya buat pesantren, hanya namanya taman siswa. Beliau tidak buat sekolah ya. Ki Hajar Dewantoro tidak setuju dengan model pendidikan sekolah yang dibuat oleh Belanda. Karena model sekolah model seperti Belanda kata Ki Hajar itu hanya mendidik ya fisik dan akal anak-anak kita. Jadi tidak dididik akhlaknya, nggak dididik budi pekertinya.
Dan kata Ki Hajar, anak-anak itu di sekolah-sekolah Belanda waktu itu ya hanya dididik untuk menjadi buruh. Ya, mereka hanya bisa menjadi buruh. Maka Ki Hajar Dewantara membuat taman pendidik, maksudnya nih sekarang, pendidikan itu menyenangkan, kata Ki Hajar. Pendidikan itu menyenangkan. Orang mendapat ilmu itu senang karena ilmu itu asupan, makanan jiwa kita itu ilmu. Jadi salah satu ciri pendidikan yang berhasil adalah kalau anak-anaknya itu cinta ilmu. Ya, ingat syair Imam Asy-Syafi'i yang lantanal ilma, siapa yang wisudawan bisa hafal, saya kasih buku saya. Syair Imam Syafi'i, lantanal ilma, ayo siapa yang hafal, saya kasih buku saya. Siapa? Ini syair terkenal sekali. Ada? Nah, nanti kalau begitu. Jadi lantanal ilma illa bisittatin. Kamu nggak akan dapat ilmu, kata Imam Syafi'i, kecuali dengan 6 hal. Satu apa? Zakain, cerdas. Yang kedua wahirsin, ya. Orang nggak akan dapat ilmu kalau dia nggak haus ilmu, nggak tamak ilmu. Jadi orang yang dapat ilmu, Pak, itu dia merasa haus, dia ingin terus nambah terus. Nah, itu lezat. Ya, yang keempat wastibarin, sabar. Nah, tadi alhamdulillah santri-santri kita, orang tua juga itu sabar. Ya, cuma saya tanya nih Ustadz Furqon, di sini pakai kasur nggak santrinya? Pakai bantal nggak? Nah, ini kelemahan pesantren. Saya dulu waktu nganter anak saya, sebelum saya punya pesantren, ya anak nomor 1, 2 saya antar ke pesantren, sampai di situ ya ke pesantren Gontor. Wah, pesantren pakai kasur, pakai bantal. Saya dulu waktu nyantri, saya dulu kan di SMA saya negeri. Ya, kemudian saya mondok di pesantren namanya Ar-Rasyid di Bojonegoro. Dan makanya kemudian saya kuliah IPB karena saya dari SMA negeri, ya. Saya masuk IPB, saya kedokteran hewan. Nah, jadi saya dari kedokteran hewan sekarang mimpin program doktor pendidikan Islam. Nyambung, Pak. Ada orang yang bilang sekarang nggak linier, Pak Adian. Linier, siapa bilang enggak? Ya, karena dalam Al-Quran tuh banyak sekali, Pak, digambarkan manusia yang sudah menjadi hewan. Ya, ulaika kal an'am, ya kan, mereka itu seperti binatang, ya kan. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ada orang-orang yang perhatikan alam semesta, dia belajar sains, belajar biologi, belajar fisika, kimia, belajar anatomi dan sebagainya, tapi dia nggak sampai menemukan Tuhannya, dia nggak kenal Allah. Artinya dia iqra'nya bukan bismi rabbikal ladzi khalaq, ya, iqra'nya bismi yang lain, bukan bismi rabbik. Kalau orang muslim belajar bismi rabbik, niatnya benar, cara pandangnya benar. Kalau orang sudah belajarnya salah, cara belajarnya salah, nanti ilmunya salah. Dia akhirnya pinter, ya, tapi nggak ketemu Tuhannya, nggak mengenal Allah. Orang ini sekalian, ya, yang tidak mengenal Tuhannya, pasti hidupnya seperti binatang. Ya, saya itu sudah meneliti monyet, ya, kambing, ya, babi, ya, saya sudah. Makanya saya ada buku saya judulnya, tadi nggak disebut ya, judul buku saya salah satunya Jangan Kalah Sama Monyet. Jangan kalah sama monyet. Kenapa saya tulis itu? Saya bilang ke mahasiswa begini, kalau kamu kuliah, ya, tujuannya hanya supaya bisa cari makan. Jadi niat kuliah itu untuk dapat ijazah supaya bisa kerja, bisa cari makan. Saya bilang kalau kamu kuliahnya itu, tujuannya itu, maka saya kasih tahu, ya, hasil penelitian saya dulu zaman saya masih kuliah, monyet itu bisa cari makan tanpa kuliah.
monyet itu bisa cari makan tanpa mondok. Dulu Pak, monyet dulu, saya nggak tahu monyet yang sekarang ya, tapi monyet zaman saya dulu begitu ya. Saya belajar hewan jadi saya tahu insya Allah ya, monyet itu sepinter-pinternya monyet tuh itu nggak pernah kuliah. Pernah lihat monyet itu sedih, murung, nggak dapat kerja? Pernah? Nggak pernah. Monyet itu gelantungan, santai, dan kata ahli terapi itu monyet itu nggak punya sakit paru. Saya pernah datang ke seorang terapis gitu, dia teorinya aneh, pokoknya Ustadz kalau mau sehat banyak gelantungan kayak monyet tuh. Ya, bener juga ya, Pak, ya. Kalau orang bisa gelantungan kan jadi sehat ya. Ini terapis ini pinter nih. Ya kan, kalau kita bisa gelantungan kayak monyet, insya Allah sehat ya kan. Nah itu bener juga itu. Jadi standar sehat tuh monyet. Ya, asal bisa gelantungan kayak monyet tuh sehat, udah insya Allah. Tadi yang jadi apa tadi saya bilang cara ulama kita dulu Pak itu sabar. Saya tadi mau cerita begini, dulu saya mondok Pak. Pesantren saya itu tradisional, jangankan ada kasur, nggak ada tuh, bantal nggak ada, kasur nggak ada, satu kamar tuh 3x3 itu untuk 7 orang. Saya tidur sering di masjid, di ubin ya, makan waktu datang saya hanya nasi dengan sambel itu cuma cabai sama garam, kerupuk, sayur waloh. Saya ingat tuh Rp25 untuk berempat. Saya ngadu sama ibu saya karena kudisen juga, saya SMA negeri, kulit saya kudisen, kaki saya kudisen, semua malu dulu olahraga pakai celana pendek. Saya di sekolah juga kudisen kelihatan semua ya. Terus saya ngadu sama ibu saya masih ada sekarang, umur 74 tahun, beliau pedagang. Ibu saya kaya. Jadi waktu saya bilang, Bu, teman saya seminggu udah keluar pondok. Nah itu saya tulis di buku saya 50 tahun. Ibu saya bilang begini, kamu tuh semakin menderita semakin sukses. Nah gitu rumusnya dulu, kamu semakin menderita semakin sukses. Paman kamu dulu waktu mondok makannya daun di Banyuwangi, makanya jadi kiai. Saya dulu waktu SMP ngaji sama paman saya, ngaji kitab Bidayatul Hidayah, Arba'in Nawawiyah itu waktu saya SMP ngaji sama paman saya. Paman saya itu pagi-pagi udah berangkat ke pasar habis subuh itu ya, jualan kain, sore pulang nanti siap-siap ngajar habis maghrib, ngajar kitab itu. Tuh kakek saya itu sampai meninggal umur 90 tahun lebih ya kerjaannya ngajar ngaji, pagi ke pasar, malam ngajar ngaji, udah itu aja. Dulu keluarga keluarga kakek saya itu anak-anaknya rata-rata begitu, ada yang sopir, lulus pondok tapi tetap ngajar ngaji. Nah, itu sekarang saya terapkan nanti untuk anak saya, santri-santri saya harus ngajar. Jadi dulu Pak orang sabar mencari ilmu tuh, ya kan? Ini alhamdulillah ini tadi sudah dilalui nih tahap pertama ini tadi kan lulus, sabar. Keempat wabul ghatin, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mencari ilmu tuh dengan biaya. Tadi saya tanya kepada Ustadz Furqon, berapa SPP 1 bulan? 800.000. Itu sudah dengan makan lengkap itu, Masya Allah. 800.000 lengkap Pak. Saya sudah keliling ratusan pondok pesantren. Ada satu pesantren di Serpong, uang masuknya Pak, SMP itu 150 juta Pak. Makannya nasi juga, pakai kasur, pakai bantal juga, uang masuknya 150 juta. Sebelumnya berapa tahun waktu saya ke sana, saya udah berapa kali ngisi di sana juga, itu 135 juta. Saya tanya pemiliknya, mungkin untung? Enggak, rugi. Yang rugi wali santri. Saya terapkan untuk anak saya itu Pak. Anak saya kan juga sementara itu anak saya Pak, dari istri pertama saya tadi itu 7 ya. Nomor 1 bisa beli handphone bagus, TV gede di rumah ya, bisa beli perabot bagus. Giliran bayar anaknya di pesantren pura-pura nggak ada ya, itu malaikat tahu loh, awas itu ya. Jadi ini keliru cara pandangnya. Kan ada yang gini ya, Ustadz kalau sekolah Islam itu mahal. Mahal mana? Masa uang masuk pesantren aja 40 juta? Loh 40 juta itu murah Pak.
Uang masuk pesantren Mbak 40 juta kan murah sekali. Cuma kita nggak bisa bayar. Gitu loh. Jadi jangan samakan antara murah dengan nggak bisa bayar, beda itu. Karena kita dimurahin juga nggak bisa, kita nggak punya, ya kan? Tapi itu murah. Saya kasih logika sederhana aja. Anak ibu ini ya, anak bapak ibu ini, kalau waktu sebelum masuk pesantren, sholatnya belum benar, baca al-fatihahnya nggak benar, ya kan? Toharohnya nggak benar, akhlak belum benar, wudhunya belum benar, masuk neraka. Orang tuanya diseret juga ke neraka karena nggak didik anaknya yang benar kan. Masuk pesantren dididik yang benar kan, sholatnya benar, ngajinya benar, toharohnya benar, wudhunya benar, akhlaknya benar, ibadahnya benar, masuk surga. Kalau ada sekarang Pak, orang jual tiket masuk surga 40 juta, ada yang beli nggak? Itu konser Coldplay di Jakarta Pak, ada yang 11 juta dibeli Pak tiketnya. Iya. Jadi ini masuk surga 40 juta. Kalau di Nurul Huda berapa? Berapa? Hah? 10 juta. 10 juta murah sekali, naikkan. Yang sudah lulus anggap utang aja. Jadi murah tuh 10 juta, ya Allah, dapat 10 juta dicicil lagi ya. Ya alhamdulillah ya. Gak apa, tapi kalau nggak mampu ya nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau yang mampu jangan pura-pura nggak mampu. Rugi, itu bukan apa-apa Pak, rugi. Ya, karena kalau nggak bayar Pak, yang untung pimpinan pesantren, yang untung ustadznya, pahalanya tambah banyak. Gurunya itu begitu. Saya kan karena sering nyampaikan ceramah ke guru, saya ingatkan, ya, guru Pak, itu ini untuk para guru ya di pesantren atau di pokoknya ngajar yang bener lah, itu di mana saja ya. Insya Allah para guru ya, kita ini guru Pak, kalau gaji kita ini semakin kecil, insya Allah doa kita itu semakin makbul, insya Allah ya. Ya. Kenapa begitu? Karena potensi terzolimi itu besar. Guru udah kerja keras ngawasin santri 24 jam gitu ya, segala macem. Kalau santrinya nggak bener, orang tuanya marah-marah, itu biasa itu, ya kan? Kenapa anak saya begini? Ah itu kan. Ya kalau standar Purbalingga ini mungkin ya berapa standar kepala SMP SMA di sini misalnya 20 juta lah sebulan ya. Bersih lah misalnya. Itu kan kecil. Apalagi di bawah itu, ya, di bawah itu berarti potensi terzoliminya itu besar. Oleh karena itu para guru ya, kalau gajinya masih di bawah 20 juta, insya Allah doanya makbul. Ya, jadi nggak usah berkecil hati ya, banyak doa pada Allah. Saya sering ingatkan, kalau kita jadi guru Pak, atasan kita bukan ketua yayasan, atasan kita bukan pemerintah, atasan kita Allah. Allah sudah menjamin jika kamu menolong agama Allah, pasti kamu ditolong oleh Allah. Dan alhamdulillah ya, kami di Dakwah itu sudah dari tahun sejak Pak Nasir dulu ya, tahun 60-an sudah ngirim dai ribuan ke berbagai pelosok di Indonesia. Setiap tahun kami kirim sekitar 150 dai ke seluruh Indonesia. Sudah dari tahun 67 sampai sekarang nggak ada satupun laporan guru ngaji itu mati kelaparan. Ada nggak Ustaz? Ada berita di koran guru Nurul Huda ya kan mati kelaparan, ada nggak? Enggak, sejahtera semua, padahal gajinya kecil kan, di bawah UMR kadang-kadang gitu ya, tapi Masya Allah berkah, iya kan? Ustadz Furqon ini sederhana, disayang istri ya kan, anaknya baik-baik, insya Allah. Ustadz Ali sama ya, insya Allah Ali Mubarak ini. Tadi saya tanya beliau istrinya berapa? 1. Ya memang jadi kiai harus sabar ya. Ya. Banyak sih yang mau sama kiai itu Pak, tapi kan masalahnya kan belum ada perintah ya dari istri. Bukan izin Pak Ali ya, jadi ini fatwa saya ini ya, jangan nambah istri kalau tidak diperintah oleh istri ya.
Jadi antum tugasnya sekarang mendidik istri supaya bisa merintah. Nah, nanti kuliah sama saya insya Allah ya. Istri saya juga belum nyuruh saya sama ya, tapi kan saya belum nyuruh dia ya kan, jadi bolak-balik aja kan. Jadi dikira gini Ustadz Ali, ini untuk para santri ya, cara berpikirnya jangan sekuler Pak. Sekuler itu dunia. Banyak orang mikir Pak, kalau jabatan tinggi, harta banyak, populer, itu dia mulia. Dulu Al-Quran mengubah cara pandang jahiliyah. Sebelum Islam datang, di masa disebut jahil itu karena mereka nggak tahu adab, mereka loss of adab, hilang adab. Masyarakat jahiliyah itu nggak ngerti Pak, yang harusnya dimuliakan itu siapa. Dulu mereka yang dimuliakan tuh yang punya banyak pasukan, preman tuh kan, kerjaan mereka perang antar suku. Penyanyi dulu, selebriti yang pintar bersair, keturunan bangsawan, yang cantik, itu dulu masuk kategori yang karim, mulia. Al-Quran mengubah cara pandang itu. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Ini yang mengubah bangsa Arab dari bangsa yang biasa menjadi bangsa terbaik di dunia. Kenapa? Karena mereka kemudian orientasinya itu akhirat, memandang dunia ini kecil. Kalau orang sudah memandang dunia kecil Pak, dia nggak akan mau menyakiti orang lain. Dia akan bekerja keras di dunia ini supaya dia dapat bekal yang cukup untuk akhiratnya, karena dia orientasinya sudah akhirat ya. Berat Ustadz Ali kalau seorang kiai ya seperti Ustadz Ali ini, istri satu, di akhirat laporannya satu, istri dua, filenya dua ya kan, laporannya dua, berat ya. Udah istri satu, apa istri dua, tiga, empat ya, mobilnya 10, sawahnya 100 hektar ya, nanti dapat jabatan lagi ya, diangkat sebagai apalah gitu ya, Bupati Purbalingga misalnya gitu. Itu makin berat Pak. Hisabnya di akhirat tuh panjang ya, semakin banyak nikmat dari Allah semakin berat hisabnya kan gitu. Sebaliknya Ustadz Ali, kalau istri itu kan kalau dia 4, dia makin ringan hisabnya di akhirat. Ditanya gimana? Ya Allah saya lapor seminggu, yang 3 minggu kan bukan urusan saya. Nah ringan ya. Jadi itu teorinya Ustadz Ali ya, supaya nanti Ustadz Ali kalau disuruh istrinya ya kawin lagi jangan mau, itu jebakan. Nah, itu akan memberatkan antum di akhirat nanti ya. Meskipun antum dipaksa, pokoknya kalau kamu nggak mau kawin lagi ya saya bunuh diri misalnya, ini istrinya begitu ya, ya itu tetap harus jangan mau ya, itu jebakan. Ini kan dianggap bercanda Pak ya, padahal sebetulnya benar itu begitu. Semakin berat Pak, semakin banyak nikmat di dunia ini ya kan, gampang aja Pak. Kalau istrinya 4 ya kan, hartanya banyak, jabatannya tinggi, apalagi cakep, populer, ya hisapnya lama. Itulah kita itu, kalau mata kita lengkap ya kan, kita cerdas, telinga kita bagus, ya lama hisapnya di akhirat ya kan. Nah kalau orang itu Pak ya miskin, jelek, bodoh ya, apalagi buta, tuli, lumpuh, udah langsung surga ya. Apa yang mau ditanya lagi? Nggak ada lagi ya kan, mau mata nggak ditanya lagi, telinga nggak ada, harta nggak punya, apa yang mau dihisap di akhirat? Langsung jalan tol masuk surga. Sekarang ini tantangan kita terberat itu loh. Tantangan terberat yang kita hadapi zaman ini itu faham namanya sekulerisme, faham keduniaan. Saikulum itu dunia, itu bahasa Latin, maknanya orientasi hidupnya hanya tertuju dunia. Kan sama santri ini setelah lulus dari pesantren, kamu akan ditanya nanti oleh masyarakat ya kan, kamu kerjanya di mana ya kan, saya jadi guru ngaji, dengan saya dokter, keren mana ya kan. Jadi dianggap menjadi guru ngaji itu nggak keren. Nah itu yang masalah. Ini santri saya itu satu-satu saja dialog sama orang tuanya, kita itu mau apa sih Pak, hidup di dunia ini mau ngapain, anak kita itu mau kita jadiin apa sih sebenarnya.
Kita itu kan ingin anak kita ini jadi tambang pahala kita. Kita sudah mati ya, anak kita itu terus mengalirkan pahala untuk kita sampai kiamat tuh pahala ngalir. Kalau anak kita jadi guru, coba anak kita ngajar sholat yang benar, ngaji yang benar, ya kan, berakidah yang benar, beriman, akhlaknya baik. Bayangkan itu diamalkan, kita dapat pahala, ya kan, diajarkan lagi dapat pahala. Nah itu makanya Syekh Az-Zarnuji dalam Ta'limut Ta'lim mengatakan ilmu yang nafi seperti kita doa itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, itu kalau dua tadi disebutkan, satu ilmu itu diamalkan, dua ilmu itu diajarkan. Sekarang santri-santri yang lulus SMA ini ya, saya ingatkan, tolong jangan merasa Anda itu belum dapat ilmu yang cukup. Ilmu yang dapat di pesantren sudah banyak. Rasulullah yang mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikan dari walaupun satu ayat. Maknanya apa? Kalau kita itu bisa ngajar, ya kan? Saya ada tadi santri saya juga saya wajibkan untuk buat paper, presentasi paper juga di beberapa tempat. Ada yang nggak bisa buat paper, melemah. Saya tanya, ujian juga nilainya 20, 30. Tapi saya tanya gurunya, gimana? Baik nggak? Oh, ngajinya bagus. Terus apa kelebihan dia? Dia bisa ngajar ngaji. Ya sudah. Berarti dia, meskipun dia nggak pinter, yang penting dia berguna. Manfaat. Apa? Kita didik dia jadi guru ngaji yang baik. Asal dia akhlaknya baik, ibadahnya baik, Pak, jadi guru ngaji yang baik, dia udah bermanfaat. Jangan dianggap remeh. Di Indonesia ini data Kementerian Agama, Pak, orang Islam yang belum bisa ngaji itu masih di atas 100 juta. Jumlah orang muslim ini sekitar 230-240 juta. Yang belum bisa ngaji itu masih banyak banget. Jadi insya Allah nggak ada lowongan apa tadi dibilang betul itu kata saya tadi, nggak ada yang nganggur, betul. Sampai ada yang doktor, sudah doktor nih ya di Timur Tengah, S1, S2, S3-nya doktor di Timur Tengah, datang ke saya, Ustadz apa yang harus saya lakukan? Ngajar saya. Selama masih ada setan, lowongan kerja itu terbuka. Lulusan pesantren nggak ada yang nganggur, Pak. Selama masih ada setan, ya itu berarti lowongan kerjanya terbuka. Udah banyak yang sholatnya belum bener, ya kan, ngaji belum bener. Itu yang kita lakukan, dakwah. Terus kemarin saya ditanya, terus gajinya dari mana, Ustaz? Ya gajinya dari Allah lah. Oh, yang ngasih rezeki itu Allah, sudah dijamin. Jika kamu menolong agama Allah, kamu akan ditolong oleh Allah. Dan mengajarkan ilmu itu, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, adalah jihad fisabilillah. Maka Haji Imam Zarka, anak saya dulu lulus nomor 2 Lontor, keluar pondok, Pak. Saya tanya, kamu mau ngapain keluar pondok? Mau kuliah, Pak. Nah, itu sampai saya kritik, saya tulis artikel di Republika. Saya bilang salah, santri lulus kuliah, lulus pondok mau kuliah. Saya bilang santri itu lulus pesantren itu berjuang. Berjuangnya santri apa? Ngajar. Kiai Imam Zarkasi itu ketemu santri yang sudah lulus, ditanya, kamu sudah ngajar? Belum, Pak Kiai. Apa kata Kiai Imam Zarkasi? Mati kamu, katanya. Mati kamu. Jadi beliau bilang, kamu sudah dapat ilmu di pondok, ya kan, dan dikasih ilmu manfaat, nggak ngajar, mati kamu, lebih baik kamu nggak hidup gitu. Itu memang betul. Beliau kan sampai ada videonya di YouTube tuh, beliau pesan beliau, aku didik kalian jadi orang besar. Orang besar itu bukan apa jadi menteri, jadi pengusaha. Yang aku maksud orang besar, kalian tuh pergi ke pelosok-pelosok gunung tuh loh, ke bawah-bawah jembatan, ke desa-desa, kampung-kampung, ajarkan ilmu yang sudah kamu dapat di pesantren. Itu kamu orang besar. Dan ingat ya sekalian ya, saya kepada para santri ini, jangan menganggap remeh mengajar itu. Anak saya mulai dari SMP saya suruh ngajar. Ngajar apa? Bela diri. Kamu bisa apa? Bela diri. Ajarkan bela diri. Kamu bisa ilmu apa? IT. Ajarkan IT itu. Kamu bisa ini, ajarkan, karena ilmu yang diajarkan itu berkah. Ya, Allah akan berikan ilmu kepada kita kalau ilmu itu kita ajarkan. Kita akan ditambah-tambah ilmu ya oleh Allah SWT. Jadi sekarang saya bilang kamu kuliah iya, tapi niat kamu sekarang ilmu yang sudah ada ini kamu ajarkan. Jadi jangan merasa seperti pengabdian itu wajib itu.
Ya, jangan kalau nggak pengabdian terus nggak mau gitu, jangan, rugi. Ya, rugi. Dianggap kalau kuliah cepat gitu ya, terus bisa sukses, enggak. Anak saya suruh, kamu 2 tahun nggak apa, kamu teman kamu cepat kuliah. Yang saya minta pertama apa, kamu akhlaknya baik, tadi betul, adab baik. Ya, tunjukkan kamu adab. Yang kedua, dia bisa ngajar yang baik. Yang ketiga, dia bisa nulis. Sekarang banyak lulusan SMA kuliah nggak bisa nulis, apalagi ke Timur Tengah. Di waktu anak saya nomor 2 tuh mau ke Mesir, yang saya syaratkan salah satunya adalah kamu sudah harus bisa nulis yang bagus. Ya, saya cek dulu, begitu dia setahun tulisannya sudah bagus, dia bisa, karena nanti di sana dia bisa jadi pemimpin redaksi majalah apa itu, alumni Gontor tuh, bisa mimpin, karena kita siapkan bekal dia menulis. Ini namanya communication. Jadi sekarang ini kita hidup di era disrupsi namanya, serba internet semua, zaman baru Pak. Sekarang diperlukan 4. Kalau kita mau eksis dan unggul di zaman modern ini, di zaman disrupsi, ada 4 yang diperlukan. 1 namanya critical thinking. Critical thinking ini cara berpikir kritis. Dia selalu haus ilmu, dia analitis berpikirnya. Kalau menerima berita jangan mudah percaya, tanya mengapa. Nah, ini bagus sekali. Kenapa tadi saya salut ya, para alumni ini sudah dapat kemampuan menulis, membuat karya ilmiah. Ini salah satu metode berlatih cara berpikir kritis. Tapi sekarang hati-hati nih, kita zaman medsos ya, Masya Allah, berita nggak jelas sudah kita share, bagi-bagi. Jangan, nggak boleh. Tanya dulu beritanya ini dari mana ya, sumbernya mana. Kan kalau kita nulis ilmiah, kita selalu bertanya mana sumbernya ya, jangan nggak jelas sumbernya dari sebelah. Saya ada kadang-kadang ustadz pun kalau begitu nggak jelas terima berita, nyebarin berita, saya keluarin aja dari grup. Ini merusak ya. Kita fatabayyanu, kita harus cek berita itu, kritis. Yang kedua sebenarnya creativity. Sekarang ini informasi itu melimpah, ilmu pengetahuan itu melimpah di internet. Kita mau cari apa coba, ada di internet tuh. Yang diperlukan apa sekarang? Kreativitas. Kreativitas itu bisa muncul kalau kita, ya sekali lagi, itu ikhlas, sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Karena kreativitas itu datangnya dari Allah, itu ilham. Ya, Allah akan memberikan ilmu kepada orang-orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam mencari dan mengamalkan ilmunya itu. Yang ketiga, communication. Nah tadi itu komunikasi. Sekarang nggak bisa nggak, harus dibekali dengan komunikasi yang baik, lisan maupun tulisan. Ya, tadi kita udah ngelihat para wisudawan kita ya memberikan itu cara berkomunikasi yang bagus. Dan yang keempat ya, collaboration. Didik ya untuk mampu menggalang kekuatan, berkoordinasi, bukan sendiri-sendiri. Ya, yang diperlukan sekarang itu kerjasama, ukhuwah. Ya, jangan merasa kita bisa sendirian, nggak bisa sekarang. Jadi critical thinking, creativity, communication, collaboration. Itu 4 ini yang sekarang diperlukan untuk eksis di zaman sekarang ini. Karena zaman sekarang sudah internet sudah melimpah ruah, informasi itu melimpah ruah, tinggal kita mampu atau tidak ya mengolah itu menjadi informasi yang bermanfaat. Banyaknya informasi sekarang ini sekalian, kalau nggak diolah, nggak ditata informasi itu, bahkan akan menyebabkan seorang atau masyarakat menjadi powerless. Dia akan menjadi tidak berdaya, dia bingung ya. Nah itu yang diperlukan, dalam bahasa kita disebut dengan adab. Ini para santri nanti, tadi saya sebut ada 3 ya, niat ikhlas mencari ilmu, kedua tadi pandangan hidup, worldview, ketiga sejarah ya, belajar sejarah yang kuat ya, karena sejarah itu seperti kaca spion. Kalau kita mau maju ke depan, kita harus selalu melihat ke belakang. Salah kita melihat ke belakang, salah kita maju ke depan ya. Dan kemudian yang keempat adalah ilmu tentang ilmu, karena Rasulullah SAW memerintahkan kita cari ilmu ya. Ini mencari ilmu ini bukan nggak sama dengan sekolah sebetulnya. Ini saya mohon maaf Ustadz, tadi saya lihat di internet ya, mungkin ini masukan saya untuk Nurul Huda. Tapi di semua pesantren dipakai ini
Saya lihat tadi ada jadwal kegiatan dari jam berapa tadi, subuh kan, ada tahajud, terus kemudian ada sholat subuh berjamaah, terus kerja bakti dan lain-lain gitu ya. Terus ada kegiatan belajar mengajar. Ini banyak sekali Pak menyebutkan kegiatan belajar mengajar KBM ya. Saya mengusulkan ya agar kegiatan itu, istilah kegiatan belajar mengajar itu diganti aja dengan apa sih, pelajaran apa, matematika disebut. Cuma kalau disebut KBM Pak, itu kegiatan belajar mengajar ya kan. Nah sekarang pertanyaan saya, apakah ketika dia sholat tahajud tidak belajar? Apakah ketika dia baca Quran tidak belajar? Apakah ketika kita sholat jamaah tidak belajar? Itu kegiatan belajar mengajar. Pendidikan terbaik itu pendidikan Rasulullah SAW. Pendidikan Rasulullah itu apa? 24 jam itu pendidikan. Nggak ada yang nggak pendidikan. Jadi jangan menganggap pendidikan itu sama dengan sekolah. Ini yang saya sebut penyakit sekolahisme. Mengatakan pendidikan itu sekolah. Kewajiban orang tua itu bukan menyekolahkan anak, Pak. Bukan mempondokkan anak. Kewajiban orang tua itu mendidik anak. Mendidik anak itu artinya apa? Ta'addabu, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'addabu, didik anakmu menjadi orang-orang beradab atau berakhlak mulia. Jadi kewajiban kita Bapak Ibu sekalian ya, kata Rasulullah, hakul waladi ala walidihi ayyuhsina ismahu wa yuhsina maudhi'ahu wa yuhsina adabahu. Hak anak atas orang tuanya adalah dia mendapat nama yang baik, mendapat tempat tinggal yang baik, dan mendapatkan pendidikan yang baik, mendapatkan adab yang baik. Kewajiban orang tua kalau nggak bisa didik anaknya sendiri, dia wajib mencarikan guru yang baik untuk anaknya. Karena ku anfusakum wa ahlikum naro itu khitabnya kepada orang tua, kepada laki-laki sebetulnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di tafsir Ibnu Katsir disebutkan, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa maksudnya? Kita orang tua disuruh menjaga diri dan keluarga kita semuanya masuk surga, jangan ada yang masuk neraka. Caranya gimana? Kata Ali bin Abi Thalib, adibuhum wa allimuhum. Dua saja Pak. Satu, adibuhum, didik mereka menjadi orang-orang beradab. Maka ini jadi standar kita Pak kalau kita milih pesantren. Di pesantren itu adab atau akhlak mulia ditegakkan enggak, ditanamkan enggak? Adab atau akhlak itu bukan diajarkan, tapi ditanamkan. Bahasa Inggrisnya inculcation. Adaba yu'addibu ta'diban, itu menanamkan adab. Ini tantangan besar kita nih Pak ya, sebagai umat Islam, sebagai bangsa Indonesia, sebagai umat Islam terbesar di dunia Pak. Kita ini masih kalah Pak dalam beberapa hal tentang adab dan akhlak ini dengan bangsa lain. Bangsa yang dikenal dunia misalnya Pak dalam soal kejujuran ya, ini masih bangsa Finlandia ya. Finlandia itu oleh PBB ditetapkan negara paling bahagia di dunia 5 tahun berturut-turut. Kita ranking tahun ini ranking 84 ya dari 137 negara. Kita ranking 84 negara paling bahagia di dunia, itu nomor 1 Finlandia. Kenapa orang Finlandia itu dianggap bahagia? Satu, orang Finlandia itu nggak suka banding-bandingkan. Ya. 2, orang Finlandia nggak suka ngerusak alam. Jadi dia hidup harmonis dengan alam. Ya, maka para santri itu sering saya ingatkan, tolong kalau kamu ngelihat tanaman itu kering di pondok, ya di pot itu nggak disiram, kering, tolong siram, nggak usah nih. Kenapa? Kamu dapat pahala. Coba kamu nyiram, ya tumbuh daun, daun itu mengeluarkan oksigen, oksigen dihirup oleh warga pesantren, berapa pahalanya coba? Dia dapat pahala kan, santri itu, karena nyiram tanaman itu, Pak. Ya. Orang tuanya dapat pahala karena orang tua yang biayai anaknya. Ngalir pahala itu tanpa sadar, ya kan? Jadi harus bermanfaat. Kita jangan suka ngerusak alam, ya. Ini pondok kita harus, saya belum melihat pesantren nih Nurul Huda, mudah-mudahan harus tanamannya indah, ya. Sebab saya keliling ke banyak pondok pesantren, kadang-kadang nggak dirawat tanamannya, itu saya kritik. Janganlah, kita pesantren ini harus menjadi contoh. Ya, harus jadi contoh terbaik bagaimana kita penghijauan, ya kita rawat keindahan. Nah yang ketiga nih saya lihat, orang Finlandia itu hidupnya bahagia, kenapa Pak? Karena saling percaya satu dengan yang lain.
rakyat percaya dengan pemerintah, pemerintah percaya dengan rakyat, guru percaya dengan murid, murid percaya pada guru, ya. Itu saling percaya. Kenapa mereka saling percaya? Finlandia itu sukses, Pak, menanamkan pendidikan kejujuran. Dites orang Finlandia itu, tesnya gampang. 14 dompet dikasih isi uang, dikasih alamat. 14 dompet itu ditaruh di tempat-tempat umum. Berapa yang kembali ke pemiliknya? Silahkan tes di Purbalingga, ya. Dompet isi 1 juta, kasih alamat, taruh di tempat-tempat umum, ya, di terminal, di ini. 14 dompet, berapa yang kembali ke pemiliknya? Kira-kira ini, kira-kira, ya kan? Di Finlandia, Pak, yang kembali ke pemiliknya itu 12. Ya, jadi yang 14 tadi, 12 kembali ke pemiliknya. Nah, sekarang kita orang Islam nih kan gitu, gampangannya kan gitu. Kita orang Islam nih jujurnya gimana nih, bener nggak? Harusnya ini bukan harta kita, ya kan? Ya, ini penanaman kejujuran niat. Nah, ini untuk pondok, untuk orang tua juga. Kita nggak bisa, Pak, menyerahkan hanya pondok saja. Harus orang tua dan pondok. Orang tua dengan sekolah harus kerjasama. Cara menanamkan akhlak itu kalau teori Profesor Ahmad Tafsir, ya, kolega kami dulu di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu ada 5, ada 4 beliau sebut. Saya tambah 1, 5. Pertama, Pak, kalau anak kita pengen jujur, cinta ilmu, kerja keras, segala macam gitu, ya. Ini 5 terapkan. 1, kita orang tua ini atau guru harus didoakan. Pertama, doakan terus anak kita, santri kita. Yang kedua, dicontohkan. Akhlak itu paling bagus dicontohkan. Ya. Ketiga, dibiasakan. Terus kebaikan itu dibiasakan terus. Ya, dibudayakan. Keempat, dimotivasikan. Ini guru atau orang tua harus pandai motivasi dengan kisah, dengan cerita, sejarah dan sebagainya supaya dicontoh. Ya, yang kelima, ditegakkan aturan, diberi sanksi. Jadi yang melanggar dengan yang taat jangan disamakan. Nah, sanksi tentu sesuaikan, ya, dengan kondisi dan situasi, ya, maslahatnya. Nah, itu sebetulnya ini kewajiban kita, sederhana saja. Nanti para santri ini kalau pulang, ini ada laporan nih, ya, ada beberapa orang tua lapor, Ustadz, kenapa sih santri itu kalau di rumah kok males, kerjaannya main handphone terus, males ke masjid, malas mimpin sholat jamaah dan seterusnya gitu. Terus apa gunanya di pesantren? Nah, itu kadang-kadang ada yang begitu. Enggak lah, di pesantren ada gunanya tetap, meskipun males gitu. Ya harusnya tidak males kan. Di pesantren itu harusnya rajin. Waktu ke rumah ya jangan berubah. Ya, ya kadang-kadang saya agak ngeles dikit lah. Ya itu, Pak, ya kalau nggak di pondok mungkin anak itu sudah nyuri ayam gitu lah. Kan tadi males, ya betul, males itu salah, tapi jangan bilang bahwa nggak ada gunanya di pondok, ya jangan gitulah, ya ada gunanya, cuma ini perlu ditingkatkan. Yang berat, ingat ya para wisudawan nih, yang berat setelah keluar pondok, ya nanti diuji nih, Pak, ya, keluar pondok Anda harus di rumah itu yang paling cepat di masjid. Ya, santri saya bilang, kamu mau kuliah, di samping rumah kamu ada masjid nggak dekat situ? Ada, Ustaz. Ya sudah, sekarang kamu lebih penting mengaktifkan masjid, bantu pengurus masjid itu. Ini banyak, Pak, masjid, ya, di Jakarta dan di berbagai tempat lah. Saya ngisi kuliah subuh itu, biasanya kalau kuliah subuh itu saya tanya, yang umur di bawah 20 tahun berapa orang? Ya Allah, alhamdulillah, Pak, hampir nggak ada, ya. Jadi banyak itu yang sudah tua-tua, udah 60 tahun lebih itu rajin ke masjid. Ya alhamdulillah kan, sudah tua-tua rajin ke masjid. Nah, kalau rajin ke diskotik repot, ya kan? Ya kan? Cuma yang anak-anak kemana ini? Iya kan? Para santri kemana? Jadi ketika subuh itu kan indikatornya. Jadi sekarang saya usulkan nih, supaya sekolah-sekolah Islam itu jam pertama itu jamaah subuh. Jadi jam pertama tadi itu jamaah subuh gitu loh, ya kan? Jadi itu pelajaran pertama, jangan dibilang nggak pendidikan. Ini kan masih begitu, Pak. Jamaah subuh, qobliyah subuh, tahiyatul masjid, itu pendidikan, itu belajar mengajar. Jangan belajar mengajar diartikan hanya belajar matematik, belajar bahasa. Enggak, belajar itu belajar jadi orang baik.
Itu yang paling penting. Kita ini sekarang butuh orang pintar banyak sekarang, Pak. Makanya kan dalam Islam saya dulu pesantren saya itu pertama saya beri nama pesantren Saulin Al-Islami. Saulin Al-Islami. Orang nyangka itu pesantren silat, namanya Saulin kan. Itu pesantren silat. Orang nyangkanya pesantren silat. Saya bilang betul pesantren silat. Kenapa? Saya membaca, melihat ternyata dalam tradisi silat konsep adab itu diterapkan. Guru, antum pernah lihat film Karate Kid yang Jackie Chan tuh, gurunya kan muridnya minta diajari kungfu tuh, mau balas dendam kan nggak boleh, nggak mau gurunya. Nah ini mau diajari kungfu mau balas dendam kan nggak mau, terus dilatih dulu Pak, dilatih dulu jiwanya. Terus dia salah naruh jaket, disuruh apa sama gurunya? Disuruh ngambil jaket, ya kan? Nah, pakai cendelkan. Berhari-hari dia cuma dilatih pakai jaket, cendelkan, ya kan? Lepas cendelkan, pakai lagi, naruh jaket yang bener nih loh. Ini adab. Ini jangan dianggap remeh. Naruh sepatu yang bener, naruh sendal yang bener, jangan dianggap remeh. Ada satu pesantren di Pandeglang, pendirinya itu seorang pilot Singapore Airlines. Beliau baru wafat, ya, namanya Kapten Hadi. Beliau bikin pesantren itu, ya saya udah berapa kali ke pesantren beliau nih, karena jengkel, marah beliau, tersinggung berat. Waktu beliau terbang dari Singapura ke Los Angeles, dia dengar ada orang di sana ngomong, kalau cari masjid jangan pakai mata, tapi pakai hidung. Maksudnya gimana? Kalau sudah bau, nah itu dekat masjid. Dia tersinggung sebagai orang Islam, dibilang tersinggung. Akhirnya apa? Beliau bikin pesantren di Pandeglang, namanya Ibadur Rahman. Silahkan yang pendengar sana itu bersihnya bukan main. Rumput tuh ditanamin rapi. Saya tidur di situ di kiosnya. Pekerjanya bilang, Ustadz, ini kalau Kapten Hadi tahu ada bercak di spray itu, sedikit aja ada bercak, marah beliau. Naruh motor nggak pada tempatnya, ya, udah dikasih tempat parkir, naruh tempat lain, oh beliau marah. Beliau bilang, Lee Kuan Yew dulu setiap pagi itu ngecek selokan-selokan lancar apa tidak, kebersihan cek. Direksi Singapore Airlines nggak mau meninggalkan rapat sebelum semua bersih, rapi, baru mereka merapikan sendiri mejanya, membersihkan, baru mereka tinggal. Itu orang bukan muslim, itu sebetulnya adab. Nah kita jangan kalah, maksud saya itu. Santri jangan kalah, ya, yang begini-begini nih disiplin. Beliau cerita ke saya, ada wali santri, seorang kolonel, ya, Pak Kolonel ini kenapa mau mondokkan anaknya ke tempat ini? Cerita beliau ya, ke saya. Karena Pak Kolonel ini meriksa asrama santri, Pak. Beliau kagum sepatunya rapi betul. Naruh sepatu tuh sampai di masjid, di asrama itu rapi sekali. Saya dia bilang kalau naruh sepatu aja kayak begini, berarti otaknya rapi juga, gitu loh. Jadi ini contoh, ya. Jadi kita ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Satu lagi di sini. Kenapa adab dan akhlak ini penting sekali menjadi agenda kita sekarang? Misalnya, ya, saya pernah ngisi kuliah dengan seorang profesor dari ITB. Beliau cerita keliling dunia, sampai ke Jerman, ketemu laboratorium yang sangat steril. Beliau heran nih sang profesor ini. Kok alat-alat laboratorium di Jerman itu impornya dari Korea Selatan? Apa yang menyebabkan Korea Selatan sudah banyak melampaui Jerman sekarang ini, melampaui Jepang? Nah, beliau ke Korea Selatan, ketemu seorang profesor di sana. Apa yang beliau temukan, Pak? Ternyata profesor Korea ini didik mahasiswanya gini, kalian jangan malas seperti orang Jepang. Nah ya, jadi standar malas itu orang Jepang. Kamu jangan malas kayak orang Jepang itu. Keren. Ya. Bukan kamu jangan malas kayak orang Purbalingga. Orang Purbalingga rajin, bukan malas. Ya. Jadi nggak begitu. Itu yang menyebabkan bangsa Korea itu terbang, melompat. Kenapa? Rajin, tidak malas. Itu kan doa yang diajarkan Rasulullah pada kita. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, jauhkan aku dari sikap lemah dan malas. Udah itu aja kuncinya. Rasulullah itu coba disiplinnya Rasulullah. Maka saya punya mahasiswi itu profesor, sudah 67 tahun, kuliah lagi. Beliau ahli pangan.
ngambil doktor pendidikan Islam, nulis disertasi, doktornya tentang apa? Konsep pendidikan akhlak makan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW cara makannya dan bahan yang dimakan itu memang menyebabkan beliau itu fisiknya terbaik. Rasulullah itu bukan hanya akhlaknya terbaik, fisiknya itu terbaik. Itu di kitab Syama'ilil Muhammadiyah. Rasulullah itu kuat betul, Pak. Bayangkan beliau itu hijrah umur 53 tahun. Tahun berikutnya sudah mulai perang. Mimpin perang itu sekitar 20 kali Rasulullah sepanjang hidup beliau. Itu perlu fisik yang luar biasa zaman itu, ya kan? Beliau lihat ya naik, ya dikejar, hijrah segala macam. Nah, sahabat Nabi itu fisiknya itu 10 kali lipatnya bangsa Romawi, Pak. Maka 4 tahun setelah Rasulullah wafat, ya Rasulullah wafat 632 Masehi, 636 Masehi, umat Islam itu sudah mengalahkan Romawi, Pak. Dan nanti umat Islam membangun satu peradaban tinggi di kota Yerusalem. Jadi maka tadi saya tanya Ustadz Furqon, di pesantren ini ada ini apa namanya, bela diri enggak? Alhamdulillah ya, semuanya harus. Ini dulu warisan dari ulama-ulama kita dulu, dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dulu ketika keluar fatwa jihad 22 Oktober 1945. Masya Allah, yang datang ke negeri kita, Pak, itu bukan pasukan kaleng-kaleng, Pak. Menurut seorang sejarawan ya, tentara Belanda yang datang tahun 48, 49 itu tahun 45 berterus itu jumlahnya 200.000 dengan senjata paling mutakhir, ya. Itu pasukan pemenang perang dunia kedua, pasukan terbaik di dunia yang datang ke kita ini mau menjajah lagi. Kan Belanda itu baru sekarang mengakui, tahun ini baru mengakui Indonesia itu merdeka 1945. Sebelumnya selalu ngakui 49. Ini baru 17 Agustus sekarang ini 78 tahun kita merdeka, baru Belanda ngakui. Mereka udah nggak, waktu mereka all out nggak mau melepas jajahan ini. Ya, tentara kita, Pak, yang struktur waktu itu hanya sekitar 100.000, dipimpin oleh seorang guru Muhammadiyah namanya Pak Dirman. Pak Dirman itu guru Muhammadiyah. Ya, dalam keadaan sakit ditandu, coba menghadapi pasukan terbaik di dunia, ya. Pak Dirman di filmnya itu kan Pak Dirman sudah terkepung, ya kan, terkepung. Pengkhianat, ada pengkhianatnya juga waktu itu, ya, nunjukin di mana Pak Dirman berada itu. Pasukan komandan Belanda ini sebelumnya bilang tinggal 1 orang yang belum tertangkap. Kalau ini tertangkap selesai, ya kan, Bung Karno, Bung Hatta semua udah ditangkapin semua, tinggal Pak Dirman nanti. Namanya Sudirman. Kalau Sudirman ditangkap selesai, tamat ini republik ini. Itu sudah dikepung pasukan Belanda. Pak Dirman dan pasukannya berzikir, Pak, la ilaha illallah terus, la ilaha illallah. Panglima Belanda ini, Pak, dikasih tahu sama pengkhianat, Sudirman mana? Itu yang di tengah. Nggak percaya dia, bohong kamu, ditembak dia. Coba. Maka kita betul, Pak, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau jadi guru, ini para wisudawan santri ya, jangan dianggap remeh. Saya sering mengatakan guru itu bukan tukang ngajar bayaran. Guru itu kaderisasi pemimpin terbaik. Kalau anak kita mau jadi pemimpin, mau jadi orang besar, jadi guru. Saya kuliah saya kedokteran hewan. Begitu saya lulus, bapak saya guru. Begitu saya lulus, saya ngajar di pesantren. Gaji saya waktu itu 50.000 sebulan. Seminggu udah habis. Tahun 90 terus saya jadi guru. Saya jadi guru biologi dulu. Saya ngajar biologi iman. Ya, gimana ngajar biologi tapi orang imannya kuat. Nah, gitu. Ada bukunya itu, biologi iman. Jadi kalau antum nanti ya pengabdian ini, jangan dianggap pengabdian itu tugas, rugi. Saya puji santri, ada seorang santri saya nggak terlalu pinter, tiba-tiba dia ngajar ke Sumatera, ke Payakumbuh. Puasa kemarin datang ke pondok, saya tanya, kamu udah ngajar? Udah. Berapa lama? Setahun. Ngajar apa lagi? Ngajar apa kamu? Saya ngajar silat, saya ngajar kitab fikih, ngajar ini. Salut saya. Tapi orang tuanya juga mendukung dan dia nggak kuliah. Sampai saya tanya, kamu udah mau saya tawari kuliah? Dia nggak mau. Kamu kuliah nih, nggak apa jarak jauh? Nggak, saya mau fokus ngajar. Padahal nggak wajib itu. Kami nggak mewajibkan santri untuk ngajar, Pak. Tapi kami dorong, kamu ngajar itu bagian dari pendidikan kamu. Jangan dianggap remeh.
Maka kami Dewan Dakwah Pak mengirim sarjana-sarjana kami ke daerah-daerah pelosok. Dulu Pak Natsir ngirim para lulusan aliyah ke hutan-hutan. Sekarang mereka banyak jadi tokoh. Saya udah keliling hampir seluruh provinsi Indonesia, ketemu dengan dai-dai yang di Papua, di Maluku, di Pulau Buru, di Mentawai dan sebagainya. Masya Allah, salut saya. Mereka dulu dikirim ke sana itu umur 19 tahun, 20 tahun. Di sana kemudian mereka menikah, mereka berdakwah. Banyak sekarang sudah punya pondok pesantren. Dulunya nggak kuliah mereka. Nah, baru setelah itu mereka berdakwah ya di pedalaman, biasanya nanti 2 tahun 3 tahun kembali, nah, mereka melanjutkan kuliah lagi. Itu penting sekali. Jadi untuk para santri yang baru diwisuda ini ya, kalau kalau misalnya diwajibkan setahun ya kan, kalau merasa kurang nggak apa-apa, tambah lagi. Ya. Ini kalau saya ngomong ya udah selesai waktunya ya. Jadi saya terakhir nih ya, jadi ini untuk kita semua, jadi sekalian kita bersyukur sekali lagi. Saya mau tambah satu cerita lagi. Antum ingat mungkin namanya Ki Haji Aceng Zakaria, Ketua Umum Persis yang baru wafat, ulama dari Garut ya kan. Saya sering ke tempat beliau juga. Beliau waktu itu pernah datang ke berkunjung ke pondok saya tanya kepada Ki Aceng Zakaria. Ki Aceng Zakaria ini lulusan aliyah Pajagalan 14 Bandung, Persis Bandung. Jadi cucu muridnya Ahasan ya. Ahasan itu adalah gurunya Pak Natsir ya. Dia punya murid Muhammad Natsir, Isa Ansori, terus satu lagi Ustadz Abdurrahman. Ustadz Abdurrahman ini mimpin Persis selama 23 tahun. Ustadz Abdurrahman punya murid namanya Ki Haji Aceng Zakaria. Nah, Ustadz Abdurrahman ini buat kebijakan, murid-muridnya diharamkan kuliah, termasuk Ustadz Aceng Zakaria. Saya tanya ke beliau, kenapa Ustadz diharamkan kuliah? Karena kata Ustadz Abdurrahman, yang sudah kuliah-kuliah itu nggak mau ngajar SD, nggak mau ngajar anak-anak. Jadi beliau mengharamkan Ustadz Aceng Zakaria untuk kuliah, karena ternyata yang sudah kuliah ini nggak mau jadi guru lagi. Ustadz Aceng Zakaria ini akhirnya jadi guru 7 tahun, mengabdi di pondoknya 7 tahun, ngajar. Hebatnya beliau apa? Beliau mendirikan pesantren Rancabango, kemudian beliau mendirikan perguruan tinggi Islam ya, Staibi Garut. Beliau nulis buku 103 judul, 33 judul ditulis dalam bahasa Arab. Saya bilang doktor lulusan Timur Tengah susah menyaingi beliau ini. Beliau lulusan aliyah. Saya perhatikan kenapa begitu ya, taat sama guru, dia hormat guru, taat guru. Dan beliau ajarkan ilmu yang saya dapat. Akhirnya ketika dia ngajar, tumbuh kreativitasnya, dia berilmu. Jadi anak saya begitu di Mesir tamat S2 ya kan, tamat S1, syekhnya minta dia lanjut S2, saya nggak izinkan. Saya bilang kamu pulang dulu, ngajar dulu, ngajar sambil S2. Karena kalau kamu nggak ngajar, kamu nggak tahu bagaimana rasanya ya menjadi pemimpin. Tapi ngajar, guru sekali lagi bukan tukang ngajar bayaran. Guru itu mujahid, guru itu pejuang intelektual ya, mahal harganya ilmu, nggak bisa dinilai dengan uang ya. Kalau kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, berapapun harta nggak bisa dinilai, itu pahalanya mengalir. Nah memang ini jalur yang disebut min haitsu la yahtasib ya. Jadi itu ya, kepada kita semua, pada keluarga kami ucapkan selamat kepada keluarga besar pesantren Nurul Huda ya, Purbalingga, Ustadz Ali Mubarak, Ustadz Furqon dan semuanya, mudah-mudahan terus ya diberkati Allah SWT sehingga pondok pesantrennya bisa terus berkembang dan menghasilkan alumni-alumni yang bermanfaat ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Juga kepada guru-guru ya, mohon tetap bersabar insyaallah ya. Kita jangan menjadi guru ini jangan merasa bahwa ini gajinya kecil dan seterusnya, enggak. Saya mau cerita diri saya supaya saya nggak mau cerita orang lain. Saya punya prinsip Pak, sejak saya jadi guru, saya jadi wartawan hampir 7 tahun. Saya di Republika dulu sampai selesai ya, saya dulu wartawan di Istana zaman Pak Harto. Satu yang saya jaga adalah saya nggak pernah tahu berapa gaji saya ya. Sampai sekarang saya mimpin program doktor 13 tahun, sampai sekarang saya nggak pernah tahu gaji saya berapa. Pokoknya di rekening ada gitu aja. Saya nggak mau, itu udah serahkan pada Allah ya. Tugas kita itu mengajar sebaik-baiknya, berdakwah sebaik-baiknya ya. Saya dulu dinasihati seorang
tokoh Islam, wakil ketua MPR Pak Husni Tamrin. Saya datang ke rumah beliau, saya dinasihati begini, saudara Adian, jangan mikir diri kamu, pikir umat saja, nanti kamu ada yang mikir. Nah itu saya pegang, pikir umat, pikir dakwah, insya Allah ya kita itu akan, itu sekarang saya terapkan anak saya semua. Kamu gak usah khawatir, yang penting kamu belajar yang benar, belajar yang ikhlas, belajar yang serius, amalkan ilmu, ajarkan ilmu, nanti Allah akan memberikan tempat yang kita tidak disangka-sangka ya. Itu prinsip ya, supaya kita tidak usah ragu sebagai orang tua, guru, apalagi para santri ya, mencari ilmu yang sungguh-sungguh, ikhlas ya. Kalau ada masalah di pondok jangan cengeng. Maksud saya gini, anak saya Pak nomor 1 sekarang ini kerja di Kalimantan ya, dia dulu di pesantrennya ditempeleng Pak, gendang telinganya pecah ya. Saya datang ke pondoknya, saya ngajar di pondok itu, kalau saya laporkan itu dipecat tuh gurunya, apa seniornya itu diusir dari pondok, karena di pondok itu nggak boleh menggunakan kekerasan. Saya ditanya, kenapa Ustadz? Ya, nggak ada apa-apa kok. Anak saya periksa di 2 dokter spesialis, di satu di daerah, satu di Jakarta. Terus gimana, bisa disembuhkan? Bisa. Terus anak saya tanya, kamu masih betah nggak di pondok? Masih. Ya sudah. Saya gampang aja gitu. Jadi anaknya masih betah, ya kan? Nah, itu bagian dari ujian pondok. Ya. Jadi kalau kita punya anak Pak, ada banyak masalah di pondok itu, ujian itu. Ya, mungkin ada sakit, mungkin ada ini, udah. Ya, insya Allah. Jadi kita ini sebagai orang tua Pak, kalau saya begitu ya, saya prinsip saya, anak ngapain Pak? Kita punya anak kan yang penting dia jadi tambang amal bagi kita, ya kan? Kita dorong untuk jadi orang baik yang ilmunya manfaat. Ya, insya Allah demikian ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.